Video pembelajaran teori kepribadian, kepribadian sifat menurut Alford. Gordon W. Alford lahir di Indiana tahun 1897, dibesarkan serta pendidikan awal di Cleveland. Ayahnya seorang dokter dan memiliki 3 saudara laki-laki, menyelesaikan studi undergrad di Harvard University. Tahun 1919 menyelesaikan keahlian pokok ilmu ekonomi dan filsafat. Tahun 1922 mendapat PhD dalam psikologi. Tahun 1922 sampai 1924 belajar di luar negeri, Berlin, Hamburg, Cambridge, Inggris. Setelah kembali ke Eropa tahun 1924, ia menerima jabatan sebagai instruktur Department of Social Ethics di Harvard. Ia juga dipilih sebagai presiden The American Psychological Association and the Social Psychology dan sebagai editor Journal of Abnormal and Social Psychology. Pokok-pokok teori Alford, struktur dan dinamika kepribadian. Struktur kepribadian dinyatakan dalam sifat-sifat atau traits dan tingkah laku didorong oleh sifat-sifat, maka struktur dan dinamika pada umumnya sama. Sikap elektif Alford nyata dalam banyak konsep untuk memahami tingkah laku manusia dan pengertian refleks bersyarat, kebiasaan, sikap, sifat, diri, dan kepribadian semuanya adalah bermanfaat. Tekanan utama terletak pada sifat atau traits, sikap, dan intensi, sehingga penamaan psikologi Alford adalah trait psychology. Kepribadian, watak, dan temperamen. Kepribadian secara singkat didefinisikan what a man really is, namun dianggap kurang memadai dan terlalu singkat. Menurut Alford, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Watak atau karakter. Watak menunjukkan arti normatif. Alford menyatakan bahwa karakter is personality in evaluate and personality in character devaluate. Artinya, karakter adalah kepribadian dievaluasi dan kepribadian adalah karakter yang didevaluasi. Temperamen. Menurut Alford, temperamen adalah bagian khusus dari kepribadian. Temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu. Muda atau termasuk juga tidaknya kena rangsangan emosi dengan kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan hatinya. Segala tergantung kepada faktor konstitusional dan karena utama berasal dari keturunan. Sifat atau trait. Menurut Alford, sifat adalah sistem neuropsikis dengan digenerasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, memulai serta membimbing tingkah laku adaptif dengan ekspresif secara sama. Perbedaan sifat dari beberapa pengertian. 1. Kebiasaan atau habit. Kedua-duanya adalah tendensi determinasi. Sifat lebih umum, baik dalam kecocokan situasi dan respon diri. 2. Sikap atau attitude. Kedua-duanya adalah predisposisi, khas, dapat membimbing tingkah laku dan keduanya hasil faktor genetis dan belajar. 3. Tipe. Menurut Alford, tipe menunjukkan perbedaan-perbedaan bagi yang tidak cocok dengan kenyataan, dan sedangkan sifat adalah refleksi sebenarnya daripada yang sebenar-benarnya. Sifat-sifat umum atau bersama dan sifat-sifat individu. Sifat umum menunjukkan kepada penyelidik tentang aspek-aspek kepribadian. Alford mengakui bahwa penyelidikan tentang sifat-sifat umum menggambarkan individual setepat-tepatnya. Sifat pokok adalah yang menonjol, sifat sentral adalah yang khas, dan sifat sekunder adalah yang fungsinya terbatas. Sifat-sifat ekspresif diposisikan sebagai pemberi warna dari tingkah laku, dan kebebasan sifat-sifat adalah kehendak dari tingkah laku. Konsistensi sifat-sifat, keteraturan atau ketetapannya dalam individu bertingkah laku. Intensio atau intensio digunakan dalam artian harapan, keinginan, ambisi, dan cita-cita seseorang.